Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira. Pada video kali ini saya akan membahas topik tentang 4 cara bagaimana kalian bisa berubah, mewujudkan tujuan yang Anda inginkan, menjadi lebih sukses, lebih bahagia, dan mampu mewujudkan semua tujuan hidup yang Anda inginkan tanpa harus mengalami satu keraguan dan satu pemikiran-pemikiran negatif dalam diri Anda. Tonton video ini. Ada 4 tahapan yang teman-teman bisa lakukan ketika Anda ingin berubah, bertransformasi dalam bidang apapun. Apakah dari sisi pekerjaan, karir, profesi, bisnis, usaha, relationship, dan seterusnya. Jadi 4 yang saya berikan ini adalah sebuah metode yang sudah saya berikan hampir selama 12 tahun. Saya memberikan seminar, training, workshop, dan bahkan kelas-kelas coaching terhadap individu. Dan kini Anda bisa menyaksikan secara langsung bersama saya. Jadi tahapan pertama adalah Anda harus melakukan yang namanya self-discovery. Harus mampu mencari ke dalam diri Anda apa saja nilai-nilai dalam diri Anda, apa saja keunggulan-keunggulan diri Anda, kemampuan alamiah yang Anda miliki, termasuk karakter Anda. Bagaimana Anda merespon dunia yang ada di luar ini, kemudian Anda input di dalam otak Anda proses dan keluarkan. Jadi ini penting melakukan self-discovery. Nah, di dalam self-discovery ini Anda harus aware, Anda harus sadar akan apa yang menjadi ketertarikan Anda dalam hidup ini. Tujuan apa yang ingin Anda wujudkan, kesuksesan apa yang ingin Anda raih, kemudian Anda juga harus sadar terhadap harapan-harapan yang Anda miliki, impian-impian yang Anda miliki, kemudian sekaligus mimpi dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam diri Anda, seluruh sumber daya yang Anda miliki, yang Tuhan sudah berikan untuk mewujudkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup ini. Jadi tahapan pertama ini sangat penting untuk masuk ke dalam diri, menuliskan apa yang sesungguhnya Anda inginkan, apa yang benar-benar Anda ingin wujudkan dalam hidup ini. Apakah dari sisi spiritual, financial, kemudian sosial, kemudian kesehatan, atau keluarga. 5 aspek ini minimal akan menjadi tolak ukur atau titik awal Anda untuk bisa menuju kepada sesuatu yang Anda inginkan. Jadi di sini perlu sekali Anda harus menentukan posisi saat ini. Sebelum melakukan perubahan, Anda harus melakukan pemetaan. Posisi saya saat ini di mana? Bagaimana dengan posisi misalnya kesehatan Anda? Apakah Anda sudah sehat hari ini? Ya, kalau Anda misalnya kondisi tubuh kurang fit, maka buatlah goal untuk menjadi lebih sehat. Maka pertama, ketahui posisi kesehatan Anda saat ini. Begitu pula jika kita berbicara tentang financial atau keuangan. Kita cek financial kita gimana, baru kita tentukan mau kemana langkah kita. Kita cek bagaimana posisi keluarga kita, posisi sosial di masyarakat kita, posisi spiritual kita, barulah kita tentukan desire state atau keinginan yang Anda inginkan. So, tahapan pertama adalah self-discovery. Penting sekali. Jadi jika Anda tertarik untuk menemukan diri Anda bisa komen di bawah, Anda bisa tulis apa yang Anda inginkan, atau Anda bergabung di Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Karena semakin banyak masyarakat, orang-orang seperti Anda yang tertarik bergabung untuk bersama-sama maju kepada tahapan-tahapan yang lebih baik dalam hidup ini. Oke, lalu yang kedua, saya mau berbicara tentang self-development. Jika teman-teman sudah menemukan kekuatan diri, value diri Anda, karakter diri Anda sudah tahu impian, harapan, tujuan, ya, dan menggunakan seluruh potensi diri Anda, sumber daya kekuatan itu, maka lakukanlah self-development. Pada tahap kedua ini,
teman-teman harus melakukan yang namanya upgrade skill. Tingkatkan, ya, upgrade kemampuan, keahlian, kompetensi diri Anda. Kemudian supaya ini bisa berubah menjadi self-knowledge, pengetahuan bagi diri Anda sendiri. Dan ini akan bisa berubah menjadi sebuah strength atau kekuatan. Jadi begini, kenapa tahap 2 ini penting? Banyak orang belum melakukan tahap 1, dia sudah langsung ke tahap 2. Artinya, dia ingin meningkatkan skill. Padahal, dia belum melakukan self-discovery. Artinya, dia belum tahu apa sebenarnya value-nya, karakternya, tujuannya, impian, harapan. Dia belum tahu. Tapi dia mau meningkatkan skill. Maka ketika dia belajar meningkatkan skill ini, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Contoh, Anda bukan termasuk orang yang suka bermain musik misalnya. Anda nggak suka bermain musik. Karena Anda belum melakukan self-discovery, lalu Anda langsung menuju pada tahap 2, yaitu self-development. Nah, di self-development ini tiba-tiba Anda mau meningkatkan skill bermain musik, meningkatkan skill bernyanyi. Nah, ini pasti Anda belajar meningkatkan skill dengan tanpa mengetahui self-discovery. Maka daya tahan dari skill yang Anda akan pelajari ini tidak akan bertahan lama. Jadi tahu kan sekarang kenapa alasannya? Kenapa Anda belajar topik tertentu kok nggak bertahan lama ya? Kok nggak saya seneng ya? Kok saya cepat bosen ya? Karena Anda tidak melakukan self-discovery. Jadi kalau Anda misalnya termasuk orang yang, wah saya ini sukanya di bidang foto misalnya. Saya suka di bidang video. Atau saya suka di public speaking. Saya suka nge-MC. Nah, ketika kalian sudah melakukan self-discovery, Anda tahu Anda suka MC misalnya, suka public speaking. Maka yang tahap kedua, self-development, tingkatkan, develop lagi skill Anda ini. Ikuti training, ikuti workshop, ikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan public speaking. Ya, sehingga self-discovery sudah Anda lakukan, self-development akan menguatkan self-knowledge Anda semua. Disitulah baru Anda merasa, ini mantap nih, gua senang nih belajar public speaking, gua suka nih belajar MC, karena sebelumnya Anda sudah melakukan tahapan 1. Clear? Oke. Kalau sudah teman-teman melakukan self-development, yang ketiga yang harus dilakukan tahapannya adalah self-mastery. Self-mastery adalah menguasai seluruh skill yang sudah teman-teman pelajari. Jadi di sini akan terlibat juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengontrol pikiran Anda, bagaimana mengontrol cara berpikir Anda, bagaimana mengelola mindset, memberdayakan mental fokus Anda, termasuk fisikal Anda, fisiologis Anda, mental Anda, emotion Anda, dan performan Anda. Saya ingin menggarisbawahi di sini harus mampu mengendalikan, mengelola emosi dengan baik. Nah, banyak orang saat ini masih berpikir bahwa emosi itu adalah marah. Emosi bukan marah. Ya, marah adalah bentuk dari ekspresi diri, ekspresi perasaan yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita yang kita mau keluarkan sehingga menjadi dalam bentuk-bentuk emosi. Ada emosi bentuk marah, ada emosional dalam bentuk kesedihan, kebahagiaan, kesukacitaan, dan seterusnya. Pernahkah Anda melihat orang yang saking bahagianya itu bisa keluar air mata, menangis, ya? Ada juga yang karena sedih banget dia akan menangis. Dua-duanya sama-sama mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka dalam bentuk kebahagiaan dan dalam bentuk kesedihan. Jadi pesan saya sambil tonton video ini, jangan berpikir bahwa emosi itu selalu marah. Emosi adalah bentuk ekspresi diri. Nah, ketika teman-teman sudah mampu melakukan self-mastery ini, otomatis Anda akan memiliki rasa percaya diri, self-confident yang lebih meningkat, lebih tinggi lagi. Karena dalam perjalanan karir saya sebagai seorang coach, seorang professional trainer, pertanyaan ini sering muncul, ya, sering diajukan. Coach, bagaimana caranya saya bisa percaya diri? Nah, banyak orang ikut-ikut kelas percaya diri. Maksudnya dia supaya langsung nih bim salah bim langsung bisa pede. Menurut pengalaman saya nih ya, mudah-mudahan teman-teman bisa koreksi. Menurut pengalaman saya, kalau Anda mau percaya diri, Anda tidak bisa langsung masuk pada tahapan self-mastery ini. Ikut seminar 2 jam, lalu berharap bisa percaya diri.
Nggak bisa. Anda harus melalui fase self-discovery, fase self-development, barulah bisa masuk kepada self-mastery ini. Ketika bicara self-mastery, Anda harus menjadi tuan atas pikiran sendiri, Anda harus menjadi tuan atas perasaan sendiri, Anda harus menjadi tuan atas lima panca indera yang ada di dalam tubuh Anda itu sendiri. Maka barulah Anda menjadi pengendali, menjadi tuan atas pikiran, perasaan, dan tubuh ini. Karena jika Anda tidak belajar self-mastery, Anda akan sering mengalami self-sabotase. Anda akan sering mengalami kebosanan dalam hidup ini. Anda akan merasa sulit untuk mengelola perasaan ini. Anda akan mudah terpancing sama orang lain. Anda akan sangat sensitif terhadap apa yang orang katakan kepada Anda. Bahkan orang belum ngomong saja sama Anda, baru ngelihat aja Anda sudah mulai curiga tuh. Ya, jadi ada penyakit yang namanya curigasitis. Nah, gitu. Kalau Anda nggak menguasai self mastery, Anda cepat sekali berasumsi negatif, memiliki perspektif yang negatif melalui cara pandang Anda, dan inilah yang namanya curigasitis. Hati-hati dengan virus curigasitis ini. Ini lebih berbahaya dari corona, kayak gitu ya, curigasitis. Nah, setelah teman-teman tahap 3 di self mastery, tahapan berikutnya adalah self aktualisasi. Di self-aktualisasi ini, Anda pasti sudah semakin yakin terhadap goal yang Anda ingin wujudkan. Pencapaian-pencapaian apa yang ingin Anda segera materialisasikan dalam hidup ini. Dengan 3 tahapan tadi, maka yang keempat, Anda bahkan mendapatkan satu bonus, yaitu setelah melakukan self-actualization, Anda akan bisa melakukan God actualization. Nah, ini pencapaian terakhir dari semua pencapaian manusia di dunia ini. Artinya apa? Kita bisa menghayati Tuhan dengan pertama kali kita menghayati diri kita sendiri. Barulah nanti setelah self-actualization, God actualization, maka yang terjadi yang ketiga adalah God unity. Itulah tujuannya. Maka banyak orang belajar yoga, belajar meditasi. Artinya, dari tahapan 1 yang saya sebutkan tadi, endingnya adalah menuju kepada self-realization. Dari self-realization itu berasal dari self-actualization. Menuju ke self-realization, menuju God realization, and terakhir adalah penyatuan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Artinya, apapun pekerjaan, bisnis, usaha, karir, profesi yang kita lakukan dalam hidup ini, at the end of your time, at the end in your life, gitu kan, pada akhir hidup kita akan kembali kepada Sang Penguasa. Jadi berbuatlah yang baik, carilah kebahagiaan selama dalam proses mewujudkan kesuksesan apapun yang Anda ingin raih dalam hidup ini. Jika Anda tertarik ingin belajar lebih banyak, lebih dalam lagi tentang 4 tahapan ini, Anda bisa belajar dalam tema Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi bersama saya, dan bergabung dengan member Mantra Hati yang ada di seluruh Nusantara. Manajemen, transformasi, harapan, dan tindakan. Bersama saya, Coach Wira. Jangan bilang-bilang.